Hai para introvert, melukislah sebelum kamu cuma jadi objek lukisan. Populasi introvert sekarang bisa jadi lebih banyak daripada ekstrovert. Saya sendiri merasa sebagai introvert, saya melukis dan saya akan merangkum bagaimana melukis bisa merubah hidup seorang introvert untuk menjadi lebih baik. Introvert menurut definisinya merupakan sebuah jenis kepribadian yang lebih berfokus dan nyaman dengan pemikirannya sendiri. Perlu diluruskan juga kalau pemalu dan sifat penyendiri itu bukan bagian dari introvert. Itu adalah dua hal yang berbeda, tapi orang suka banyak salah mengartikannya kalau itu adalah bagian dari introvert. Menurut cirinya, introvert memilih untuk menikmati kesenangannya sendiri tanpa harus merasa terganggu atau sungkan dengan orang lain. Itu salah satu ciri utama introvert. Mereka tidak merasa nyaman dengan kehadiran orang lain karena dirasa takut mengganggu, atau justru ketakutan itu yang mengganggu mereka. Sehingga mereka lebih memilih untuk berada di sisi samping dan bersifat sebagai pengamat. Introvert punya satu masalah, termasuk saya. Itu yang saya rasakan dari dulu. Satu masalahnya adalah canggung. Kecanggungan dalam berkomunikasi itu yang membuat mereka harus merasa membentengi diri, merasa membuat bubble-nya sendiri, dan merasa tidak perlu mengganggu kehidupan orang lain sehingga kehidupannya tidak diganggu. Kalau itu terus berlanjut sampai umur tertentu dan tidak coba diatasi, itu akan sangat menyusahkan dalam kehidupan sosial sekarang. Ada dampak-dampak mental yang harus diperhatikan, terutama depresi, stres, karena tidak bisa membaur dengan lingkungan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga muncul permasalahan-permasalahan mental lainnya yang bisa menjadi masalah yang jauh lebih besar daripada masalah berkomunikasinya itu sendiri. Tahun lalu, 2023, saya bertemu dengan seorang psikolog klinis yang membantu saya untuk mencerahkan, meluruskan pola pikir saya tentang bagaimana kepribadian introvert itu, sehingga pengalaman bertahun-tahun melukis bisa saya rangkum saat itu, dan di situ saya tercerahkan. Jadi, buat kamu yang introvert, tidak perlu merasakan itu selama bertahun-tahun, baru tercerahkan. Saya akan bagikan itu semuanya di video singkat ini. Tonton terus sampai habis. Jadi si psikolog klinis ini bernama Pak Agung, saya manggilnya begitu, Pak Agung, membahas tentang sebuah art, sebuah seni sebagai terapi kesehatan mental. Artinya mental itu dicoba diperbaiki dengan menggunakan media kesenian, terutama melukis. Jadi saat itu ada talk show, di situ Pak Agung membeberkan berbagai macam pengetahuannya. Salah satunya dia membahas tentang melukis bisa mengurangi tekanan emosional. Artinya bisa menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, bisa mulai menata apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, sehingga bisa mempermudah treatment selanjutnya. Wow. Jadi cara melukis untuk mengatasi keintrovertan itu harus yang seperti apa? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini menurut hasil pengalaman saya, menurut hasil perjalanan saya selama beberapa tahun melukis, dan menurut hasil pembahasan diskusi saya dengan Pak Agung, akan saya rangkum di sini menjadi 4 poin utama yang harus kamu tahu. Kamu tidak perlu merasa harus menjadi hebat. Kamu tidak perlu merasa harus menjadi bagus dalam menggambar atau melukis. Karena tujuan melakukan kegiatan ini bukan untuk mengasah kemampuan melukis atau menggambar kamu, tapi untuk mengasah mental kamu supaya bisa menata apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasa, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk bisa lepas dari bubble introvert yang akan menyusahkan kamu kelak nanti. Kedua, melukislah untuk dirimu sendiri. Jangan merasa perlu untuk melakukan ini untuk orang lain, karena kalau motivasinya sudah ke orang lain, jadi kamu suatu saat akan putus di tengah jalan karena tidak merasa harus menyelesaikan ini sampai kamu benar-benar berubah. Bikin apa yang kamu mau
Bikin apa yang kamu senang. Kalau memang kamu senang gambar landscape, ya silakan gambar landscape. Kamu senang gambar kucing, silakan gambar kucing. Kamu senangnya ngabstrak begini, why not? Kenapa enggak gitu loh. Senangnya gambar bunga seperti ini, kenapa enggak? Untuk bisa menimbulkan kepercayaan diri, kamu harus bisa memilih apa yang kamu senangi dulu. Itu berhubungan dengan poin yang nomor 3. Hargai karyamu sendiri, apresiasi karya kamu sendiri. Saat kamu melihat apa yang sudah kamu buat, terus kamu harus merasa bahwa ini adalah hasil kamu, ini adalah jerih payah kamu. Jangan dibanding-bandingkan dengan kemampuan. Balik lagi ke poin 1, tidak perlu merasa harus bagus sehingga kamu harus membandingkan karya kamu dengan karya orang-orang lain, karena ini kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi apresiasi karya kamu dulu. Sebelum lanjut ke poin utama, poin nomor 4, video ini disponsori oleh Rumah Ombak Kreasi itu sendiri, sebuah channel yang akan membawa kamu memahami seluk-beluk tentang seni rupa. Channel yang family friendly, relate untuk semua kalangan umur, anak-anak, remaja sampai dewasa, semua bisa relate, semua bisa memahami ini, semua bisa ikut materi yang di sini, semua bisa kamu dapetin gratis cukup dengan subscribe, klik. Cukup 1 klik aja kamu bisa dapetin itu semua. Kalau belum cukup, kamu bisa datang langsung ke Rumah Ombak Kreasi. Punya program publik melukis gratis setiap hari Minggu jam 4. Bisa datang, bisa belajar melukis gratis. Mau anak-anak, dewasa, orang tua juga boleh. Kamu bisa konsultasi, kamu bisa minta ajarin gambar langsung, kamu bisa diskusi langsung dengan orang-orang hebat di situ, dan kamu bisa bersosialisasi langsung. Cukup ketik aja Rumah Ombak Kreasi di Google Map, kamu akan tahu tempatnya. Video promo ini selesai. Kita kembali ke bahasan utama. Poin utama, poin nomor 4, poin yang paling penting daripada 3 poin sebelumnya, yaitu deskripsikan karyamu sendiri. Ceritakan karyamu sendiri. Ajak cerita orang lain tentang apa yang kamu buat. Cara ini saya terapkan di program publik Rumah Ombak Kreasi yang setiap hari Minggu melukis gratis. Yang ikut melukis di situ, yang ikut gambar di situ, mereka akan ditanya, mereka akan diminta untuk menjelaskan apa yang mereka bikin. Seperti ini. Main tanggal merah bulan. Oh, main tanggal merah bulan. Bulan lagi libur, terus digantiin sama bola disco. Oh. Terus ada apa aja nih di sini nih? Ada bintang laut, ada ikan emo, ada ikan random, dan ada penyu. Ada penyu. Ini Ya. di bawah apa nih? Nama Ini terumbu karang. terumbu karang. Kasih judulnya apa? Bulan libur. Bulan libur. Oke. Tas dulu. Atau mungkin kalau memang kamu masih agak ragu, kamu bisa posting di sosial media kamu, di IG atau di Facebook atau di status WhatsApp dengan cerita deskripsinya kamu itu gambar apa. Sesimpel itu. Dengan begitu kamu bisa memunculkan rasa kepercayaan diri bahwa apa yang kamu punya dari dirimu sendiri, yang tidak mempunyai beban atas orang lain untuk bisa kamu sampaikan ke orang lain. Kamu bisa menyampaikan pesan dengan ringan, dengan mudah, sehingga kamu bisa berkomunikasi. Karena keterbatasan orang-orang introvert ini adalah kecanggungan bagaimana cara mereka menyampaikan informasi, karena ketidakpercayaan dirinya terhadap apa yang mau dia sampaikan atau cara yang dia pakai untuk menyampaikannya. Ini terkesan simpel, tapi memang ini adalah esensi dari sebuah terapi cara berkomunikasi yang baik itu adalah menyampaikan. Walaupun ini hal yang sepele, tapi kalau tidak ada poin keempat ini, 1, 2, 3 ini jadi tidak berguna, ya kan? Dengan adanya 1, 2, 3 ini, kamu bisa menjalankan poin 4 ini. Kamu membuat, kamu mulai tidak bergantung dengan pandangan orang lain, kamu mulai hargai karya kamu sendiri, sehingga kamu bisa share apa yang kamu buat ke orang lain, ya kan? Sesimpel itu. Ada 1 poin plus, poin nomor 5. Ini sebenarnya tambahan, tidak mesti ada, tapi kalau kamu ikutin dengan poin nomor 5 ini akan membantu kamu, ini akan mendorong kamu bisa lebih cepat lagi, yaitu ikut komunitas.
Artinya, kalau kamu share apa yang kamu buat, tapi ternyata lingkungan kamu tidak mendukung atau tidak punya respon yang baik, simpelnya adalah zaman online sekarang, cari komunitas yang punya satu interest sama kamu. Kalau memang kamu pengen melukis, ya kamu cari komunitas yang sama-sama melukis, sama-sama menggambar. Banyak banget. Kamu bisa browsing di sosial media kamu bisa cari, pasti ketemu. Ada aja. Dengan kamu berkumpul oleh orang-orang yang punya satu pandangan bagaimana cara mengapresiasi karya kamu, di situ kamu akan membangun motivasi, membangun kepercayaan diri, dan punya kesempatan bersosialisasi, ya kan? Buat kamu yang merasa hal ini berguna, pengalaman saya bertahun-tahun dari melukis saya rangkum jadi 4+1 poin itu. Jadi kamu tidak perlu menjalani sebegitu panjangnya sisi melukis untuk bisa menemukan itu, sedangkan saya baru aja tahun kemarin mulai dapat pencerahan untuk bisa merangkum dalam 5 poin itu. Jadi kalau memang kamu merasa ini berguna, di subscribe, dan itu mensupport kita, mensupport tim Rumah Ombak Kreasi untuk bisa membagikan hal-hal ini lagi ke kamu. Kamu komen apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa lepas berkomunikasi ala introvert itu, ya kan? Salam dari saya Wawan atas nama channel Rumah Ombak Kreasi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam Sobat Seni Indonesia.